pada kesempatan kali ini aku pengen sharing-sharing mengenai skripsi, terutama tentang penulisan skripsi. Mengapa aku sharing? Karena kebetulan kemarin dapat nilai yang bagus dari penguji. Masing-masing penguji memberikan poin 93 sehingga diperoleh rata-rata 93, dan ada 4 penguji di mana 2 penguji ini merupakan seorang profesor. Dan satu lagi nih, alhamdulillah dapat tawaran tulisanku dimuat di jurnal kampus. Setelah itu banyak nih teman-teman yang tanya, yang WA, gimana sih tentang penulisan skripsi dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini aku pengen berbagi sedikit mengenai tentang penulisan skripsi. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum kita menulis skripsi, terutama berkaitan dengan judul. Poin pertama, judul. Judul itu harus dibuat semenarik mungkin. Mengapa? Karena judul itu tampak dari luar. Ketika dari luarnya sudah menarik dan unik, maka seseorang itu akan, wah, ini sangat menarik, akan tertarik untuk membaca lebih lanjut. Berkaitan dengan judul, kalau saya sarankan ini lebih kepada diri sendiri. Apa yang tertarik dari diri kita itu apa? Kalau bisa, judul dibuat menarik dan aktual. Why? Karena itu sangat penting judul. Contohnya ya, prodi saya kan prodinya matematika, pendidikan matematika. Terkait matematika ada beberapa yang menarik untuk kita kaji dan kita pelajari. Di antaranya, 1, hubungan antara matematika dan teknologi. Mengapa penting? Karena kita tahu bahwasanya semakin dunia semakin maju, perkembangan teknologi semakin pesat, dan kedepannya pembelajaran itu akan lebih cenderung ke berbasis virtual atau daring. Masa pandemi ini sebagai langkah awal bahwa siap nggak siap kita harus melakukan pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua, selain pengkajian antara matematika dan teknologi, juga pengkajian antara matematika dan agama, terutama yang muslim ya. Karena di ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali yang menegaskan tentang ilmu matematika. Dan yang terakhir, ini menurut saya ya, 3 kategori ini, tentang matematika dan budaya. Mengapa budaya? Karena perkembangan teknologi semakin berkembang, kita tidak boleh meninggalkan budaya. Budaya merupakan sesuatu yang sangat kaya. Nah, contohnya di dalam matematika, pembelajaran matematika yang berhubungan dengan budaya itu kita kenal dengan istilah etnomatematika. Etnomatematika ini menjadi pembelajaran di tren pembelajaran di era revolusi 4.0. Ada banyak jurnal yang menyebutkan tentang pembelajaran matematika atau pembelajaran berbasis budaya. Nah, judul skripsiku kemarin itu judulnya adalah, panjang banget ini, tak tarik nafas. Kajian etnomatematika terhadap tradisi upacara potong rambut gembel ruatan masyarakat Kabupaten Wonosobo dalam rangka penentuan aspek-aspek matematis dan implementasinya dalam pembelajaran matematika. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi judul tersebut. 1. Mengapa etnomatematika? Seperti yang tadi diungkapkan, etnomatematika merupakan tren pembelajaran di era revolusi industri 4.0, dan terlebih lagi di tengah perkembangan globalisasi. Yang kedua, mengapa rambut gembel? Itu sebenarnya ada 6 alasan mengapa saya ambil rambut gembel. Yang pertama, rambut gembel itu merupakan fenomena unik dan langka yang ada di Kabupaten Wonosobo. Karena rambut gembel ini tumbuh dengan sendirinya, tidak semua anak Wonosobo itu bisa berambut gembel, itu tidak. Hanya anak-anak tertentu yang bisa berambut gembel. Dan uniknya lagi, ketika mau dipotong, itu tidak serta-merta langsung dipotong, dihilangkan, itu tidak. Tapi harus melalui serangkaian prosesi adat, di mana salah satunya adalah
mengabulkan apa yang diminta oleh anak. Maaf ya, tadi iklan Shopee. Nah, mengabulkan apa yang diminta oleh anak. Konon katanya dan sempat terjadi, bahkan sering terjadi, ketika permintaan anak tidak dikabulkan, itu rambut gembelnya akan tumbuh kembali atau si anak akan sakit-sakitan. Ini berkaitan dengan mitos, keyakinan yang ada di masyarakat Kabupaten Wonosobo. Alasan selanjutnya, festival rambut gembel ini mendapatkan pengakuan HAKI dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tertanggal kalau nggak salah 26 Oktober 2017 sebagai warisan budaya tak benda yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk menyelenggarakan acara prosesi cukur ini biasanya diselenggarakan oleh pemerintah menjadi brand dari festival budaya seperti di Festival Sindoro Sumbing dan lain sebagainya. Nah, ini mampu mengangkat sektor pariwisata dan sektor ekonomi masyarakat. Dua sektor itu yang paling memperoleh dampak dari keberadaan cukur rambut gembel. Alasan yang selanjutnya, aku sendiri orang Wonosobo dan ingin mencari sesuatu yang berasal dari daerahku. Alasan yang terakhir adalah jeng. Aku sendiri adalah anak yang berambut gembel. Nah, sempat salah satu penguji mengatakan, kamu anak yang berambut gembel. Ya. Nah, itu sangat menarik sekali ketika posisi kita sebagai peneliti, tapi kita juga di situ berperan sebagai pelaku. Ini akan sangat menarik dalam posisi penelitian, terutama tentang kajian etnomatematika. Nah, itu alasan-alasan mengapa saya ambil rambut gembel. Terus, alasan selanjutnya adalah mengapa perlu diimplementasikan? Karena pembelajaran etnomatematika itu pembelajaran yang kontekstual, dekat dengan siswa dan dekat dengan kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat terutama yang berada di daerah Kabupaten Wonosobo ini menyadari bahwa wah, ternyata di dalam kajian, di dalam anak berambut gembel festival cukur ini serat akan ada nilai matematisnya, ada nilai matematikanya. Nah, ini menambah bahwa matematika itu dekat dengan kehidupan kita. Selanjutnya, untuk mengenalkan budaya lokal ke ranah yang lebih luas, dan di dalam budaya ini terdapat nilai-nilai kehidupan. Itu judul. Jadi buatlah judul yang semenarik dan seaktual mungkin. Selanjutnya, setelah judul kita beralih ke jenis penelitiannya. Kira-kira judul tersebut cocoknya penelitian apa? Kualitatif, kuantitatif, R&D, PTK atau sebagainya. Nah, ternyata judul penelitianku itu kaitannya dengan penelitian kualitatif. Maka sudah menjadi kewajibanku untuk mengetahui seluk-beluk penelitian kualitatif itu seperti apa, alurnya seperti apa, langkahnya seperti apa. Kalau bisa ini di dalam penulisan skripsi itu ada alurnya ditulis. Jadi sebelum penelitian melakukan apa, setelah penelitian melakukan apa, itu juga harus ada. Dan ini catatan penting, harus mengetahui nih, harus mengetahui metode penelitian yang kita lakukan. Dan pembahasan yang terakhir pada kali ini adalah terkait dengan terkait dengan pedoman penulisan skripsi. Biasanya ini setiap kampus, setiap lembaga itu mempunyai pedoman yang berbeda-beda. Itu pahami betul detailnya, bagaimana cara menulis peraturan dalam penulisan daftar pustaka, penulisan yang lain sebagainya itu harus dipahami sedetail mungkin. Karena apa? Ketika kita nggak memahaminya dan
tak acuh lah lagian, yang penting skripsinya jadi dulu. Itu jangan sampai, karena itu bisa mengurangi poin kita di dalam skripsi dan memperbanyak revisian nantinya. Jadi itu ya yang harus diperhatikan: judul, metode penelitian yang kita gunakan, dan yang terakhir adalah terkait dengan pedoman penulisan skripsi sesuai dengan lembaga di mana kita berada. Sampai 5, di mana ketika skala penilaiannya 4 menunjukkan bahwa hasil analisis data yang diperoleh yaitu valid atau memuaskan. Dan yang terakhir, ada beberapa catatan dari 2 orang reviewer, yaitu diantaranya catatan yang diberikan oleh reviewer adalah kajian antropologi budaya yang dikaji cukup menarik sebagai salah satu topik etnomatematika, dan penelitian ini dapat dikembangkan serta ditindaklanjuti untuk penelitian lebih lanjut. Terima kasih, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Ketua Penguji. Ya, tadi bagus ya. Jadi banyak lebih ya. Oke guys, bye. Jangan lupa ketika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Komen boleh nih, boleh request mau video pembahasan tentang